Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifa Syafenim 20233039, Program Studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi page layout pada Microsoft Word. Yang mana fungsi layout ini adalah untuk mengatur tata letak dan ruang halaman pada Microsoft Word, seperti pengaturan kertas, margins, orientasi paragraf hingga posisi objek atau gambar terhadap teks maupun objek lainnya. Fungsi page layout ini yang pertama untuk mengatur halaman, yang kedua untuk mengatur jarak, yang ketiga untuk mengatur posisi objek berupa gambar, shape, grafik terhadap teks. Ada 3 grup yang ada pada page layout ini. Yang pertama page setup, yang kedua paragraf, yang ketiga arrange. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang icon-icon yang ada pada page setup. Page setup. Page setup ini berfungsi untuk mengatur halaman yang melingkupi margins, orientation, size, kolom, bricks, line numbers, hyphenation. Pertama, icon margins. Icon margins ini adalah perintah dalam menu layout yang memiliki fungsi untuk mengatur jarak tepi tulisan terhadap teks pada sebuah dokumen, yang mana ada last custom setting. Last custom setting ini untuk mengatur margin dokumen berdasarkan pengaturan terakhir yang dibuat. Yang kedua, normal. Normal ini untuk mengatur margin dokumen berdasarkan pengaturan normal atau bawaan, yaitu berjarak 2,54 untuk semua sisinya. Yang ketiga, narrow. Narrow ini untuk mengatur tepian kertas sehingga memberikan ruang yang lebih lebar untuk dokumen, karena jarak tiap tepinya itu 1,27 cm, baik atas, bawah, kiri, maupun kanannya. Yang keempat, ada moderate. Moderate ini mengatur tepian dokumen berukuran sedang dengan lebar ke atas sebesar 2,54 dan ke kanan sebesar 2,54, ke kiri 1,91 cm, ke kanan 1,91. Yang kelima, wide. Wide ini mengatur tepian lembar kerja yang lebar sehingga memberikan ruang sempit pada dokumen. Ukuran sisi kanan dan kirinya sebesar 5,08, atas bawahnya 2,54 cm. Yang keenam, ada mirror. Mirror ini mengatur tepian lembar kerja luarnya 2,54 cm, dalamnya 3,18 cm. Selanjutnya ada custom margins. Custom margins ini berfungsi untuk mengatur jarak tepi dokumen secara kostum dengan memasukkan angka pada dokumen. Pada custom ini, misalnya saja kita memasukkan angka yang ingin kita custom pada halaman. Misalnya saja kita ingin atasnya berapa, bawahnya berapa, kiri kanannya berapa, dan juga untuk kertasnya kita ingin portrait atau landscape. Setelah kita atur, kita klik aja OK. Nah, selanjutnya kita akan menuju kepada icon orientation. Icon orientation ini berfungsi untuk mengatur orientasi atau posisi kertas saat di print. Apakah portrait, tegak, atau landscape, atau miring. Portrait ini mengatur orientasi kertas di print vertikal atau tegak. Kalau landscape ini mengatur posisi kertas secara horizontal. Misalnya saja kalau yang ini. Contohnya yang ini kan orientationnya portrait, dia tegak kan. Misalkan kita klik yang landscape, dia akan miring atau horizontal kertasnya. Selanjutnya kita menuju kepada icon size. Di icon size ini berfungsi untuk mengatur ukuran kertas, misalnya saja A4 atau A3 atau letter atau banyak jenis kertas yang ada pada icon size ini ukurannya. Dan juga kita juga bisa memilih more paper size. Letter ini ukuran kertas untuk membuat surat dan biasanya menjadi ukuran default Word setiap kali membuat dokumen baru. Lebarnya 21,59 cm dikali 27,94 cm tingginya. A4 ini salah satu jenis kertas yang sering digunakan untuk keperluan dokumen. Misalnya saja saya ini menggunakan kertas A4. Untuk kertas A4 ini, lebarnya 21 cm dan tingginya 29,7 cm. Selanjutnya, icon kolom.
Icon kolom ini berfungsi untuk mengatur jumlah kolom dalam satu lembar. Misalkan dalam pembuatan koran maupun buku, untuk satu lembar jika diatur 2 kolom, maka dalam satu lembar terdapat 2 ruang paragraf. Misalnya saja satu lembar. Satu lembar ini seperti yang tampil di layar monitor ini kan. Nah, jika misalnya saja kita ingin dua kolom dalam satu lembar, ini pembagiannya. Di sini kan, nih, ada 2. Dan misalnya 3, nih, 1, 2, dan 3. Nah, untuk pilihan defaultnya, kita bisa mengatur hingga 3 kolom, dan juga bisa diatur apakah lebih menjorok ke kiri ataupun ke kanan. Ini menjorok ke kiri ataupun menjorok ke kanan. Nah, selanjutnya kita menuju pada icon bricks. Icon bricks ini berfungsi untuk memecah atau memisahkan paragraf atau tulisan ke halaman kolom lain. Misalnya saja, pack brick ini memecahkan tulisan atau paragraf ke halaman baru lain. Nih, next pack. Nih. Nah, kita ke halaman lain jika kita klik next pack. Selanjutnya kita menuju kepada line numbers. Line numbers ini memiliki fungsi untuk mengatur penomoran dokumen setiap barisnya. Jadi misalkan dalam satu halaman ada 200 baris, maka tiap baris akan diberi nomor di samping dari angka 1 sampai angka 200. Selanjutnya icon hyphenation. Icon ini memiliki fungsi untuk mengatur tanda hubung kalimat. Misalnya saja kita klik none. None ini pengaturan tanda hubung standar atau sesuai dengan apa yang dituliskan. Jika kita klik automatics, maka pengaturan tanda hubungnya akan secara otomatis. Selanjutnya, kita akan menuju kepada grup paragraf. Dalam grup paragraf ada icon-icon, indent, dan spacing. Paragraf ini berfungsi untuk mengatur besarnya jarak paragraf yang menjorok ke kiri atau ke kanan, dan jarak antara baris satu dengan baris yang lainnya. Misalnya saja indent. Indent ini digunakan untuk mengatur jarak paragraf terhadap margins atau besarnya jarak paragraf menjorok ke kiri dan ke kanan. Indent merupakan tanda pada ruler yang mengatur jarak paragraf yang menjorok ke dalam halaman. Misalnya saja kita ingin ukurannya ke kirinya berapa senti ya? Misalnya 2. Terus ke kanannya kita atur 3. Nah, kita atur ini untuk teks. Kolom teksnya 1 aja ya. Nah, kita misalnya akan mulai menulis. Saja kita menulis untuk layout pada Nah ini kan Microsoft Word-nya terbagi karena tadi kita bikin hyphenation ini automatic. Kalau kita bikin none, dia tidak akan terbagi. Nah seperti ini kan. Setelah indent ada spacing. Spacing ini berfungsi untuk mengatur jarak antar paragraf atau baris. Misalnya saja kita ketik aja kita ingin spacingnya, jarak antar paragraf atau antar barisnya itu berapa. Kita tinggal ketik di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju kepada group arrange. Icon yang ada pada group arrange ini yaitu position, group text, bring forward, send backward, selection pen, align, group, dan rotate. Yang mana fungsi group arrange ini pada page layout yaitu untuk menyusun objek terhadap objek lain maupun terhadap tulisan agar dokumen itu tertata rapi dan bisa dibaca dengan jelas. Yang mana yang pertama ada position. Position ini digunakan untuk mengatur posisi gambar pada kertas. Seperti gambarnya saja ada gambarkan sini logonya. Yang kedua ada wrap text. Wrap text ini untuk mengatur posisi gambar. Selanjutnya ada rotate. Rotate ini untuk mengatur rotasi besarnya sudut kemiringan gambar atau foto yang ada pada dokumen kita. Nah, itulah fungsi page layout beserta group serta ikonnya yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.